Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budara Pegau dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan ini saya akan membahas mata kuliah akuntansi berbasis komputer dengan judul membuat database perusahaan hingga rekonsiliasi bank pada aplikasi Rekor 5. Oke, langkah pertama menjelaskan tentang software. Aplikasi Akurat merupakan software terlengkap pertama buatan asli Indonesia yang dirancang sesuai dengan peraturan standar akuntansi dan perpajakan Indonesia. Fungsi utama Akurat 5 yaitu invoice atau faktur penjualan, kedua DO atau surat jalan, yang ketiga pesan pembelian atau PO, yang keempat mengeluarkan bukti pengeluaran kas atau bank. Setelah kita melakukan download pada aplikasi Akurat 5, lalu kita buka program Akurat. Aplikasi Akurat dengan Akurat 5 dengan cara klik tombol start program atau klik ikon Akurat yang terdapat pada desktop komputer Anda. Pada tampilan Welcome to Akurat, klik tombol Create Next Company. Setelah pembuatan database Akurat 5, selesaikan lakukan langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita dapat login untuk masuk ke dalam database tersebut dengan user atau password supervisor, tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar. Dan ini adalah tampilan utama pada aplikasi Akurat 5. Langkah selanjutnya kita akan pilih bahasanya Indonesia atau Inggris. Terus yang kedua, yang ini kita pilih persiapan mahir. Setelah kita pilih, kita klik to add
Ini kita diminta untuk melakukan penginputan mata uang, yaitu mata uang yang kita gunakan adalah mata uang Indonesia, rupiah. Negara Indonesia. Lanjut kita tahap kedua. Kita melakukan data perusahaan. Data perusahaan ini saya mengambil yaitu PT Data Prima. Saya langsung masukkan alamatnya. Selanjutnya untuk langkah ketiga kita masukkan informasi pajak perusahaan. Setelah kita masukkan pajak perusahaan ini, kita lanjut. Jangan lupa di sini ada langkah kita diminta untuk melakukan import data. Import data ini kita klik pada kolom ini. Terus selanjutnya ini adalah tampilan untuk mengimport data. Setelah kita import datanya, kita masukkan untuk cocok-cocokan. Setelah kita cocokin, dan ini adalah bukti import data. Jika kalau kita sudah benar-benar mengimpor data, berikut adalah hasil dari contoh data. Selanjutnya untuk langkah kelima kita hanya memasukkan data saja yang ada di modul. Terus langkah keenam sama. Lanjut ke langkah 7. Tidak ada perlu yang dirubah. Kita langsung ke langkah 8. Langkah 8 ini kita diminta untuk import data. Kita melakukan import data pada aplikasi ini. Langsung kita lalu kita cocok-cocokin. Kita klik simpan, lanjutkan. Dan ini adalah bukti dari ke import data.
datanya. Ini adalah hasil dari import datanya. Zoom. Untuk langkah selanjutnya kita akan merekomendasikan setelah kita melakukan import data pada ini, lanjut ke untuk melakukan import datanya. Dan ini adalah bukti daripada import datanya. Langkah berikutnya juga sama. Langkah berikut juga kita diminta untuk mencocok-cocokkan import data. Ini adalah hasil bukti dari import datanya. Langkah 17 sama, kita diminta melakukan import data yang sama. Lanjut ke langkah 18. Ini adalah bukti. Langkah 19 adalah tahap memastikan data plus perusahaan. Kita sudah melakukan database perusahaan. Selanjutnya, selanjutnya selanjutnya akan
Selanjutnya adalah proses untuk melakukan closing atau akhir bulan. Yang pertama dilihat neraca saldo yang kita punya. Kita nolkan dulu neraca saldonya, yaitu kita ke menu laporan, daftar laporan, buku besar, cari neraca saldo klasik, kita rubah tanggalnya di tanggal 30 bulan 11 2017, kemudian oke, kemudian oke. Akan dulu. Jangan lupa kita rubah untuk tanggalnya ya. Dan ini adalah bukti dari neraca saldo klasik. Selanjutnya kita membuat periodik di akhir bulan. Kita klik aktivitas, klik periodik, terus klik proses akhir bulan, selanjutnya klik OK. Selanjutnya untuk merubah faktur penjualan. Nah, kita merubah faktur penjualan ini, kita klik daftar, klik penjualan, klik faktur penjualan, rubah nama PT Cemerlang Sales Invoice. Rubah dulu. Selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Terus ada lagi ini pembayaran dari PT Cemerlang. Cara yang dilakukan adalah kita pastinya kita klik penjualan, klik penerimaan penjualan, klik diskon atau klik simpan dan tutup. Langkah pembelian dari CV Fajar Dinanti. Langkah awalnya adalah kita perlu klik penjualan, klik penerima penjualan, klik diskon, klik simpan dan tutup. Selanjutnya, karena ada pembelian kita, klik pembelian, klik faktor pembelian, klik PT Langit Biru, dan klik simpan dan tutup. Terus aktivitas penjualan oleh Grand Samudra Butik, Samudra Butik. Langkah awal yang kita perlu lakukan adalah kita klik penjualan, klik faktur penjualan, pilih Grand Samudra Bukti, masukkan data, tambahkan aksesoris, klik yang ada, kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya
pembayaran atas pembelian dari PT Langit Biru, yaitu langkah awal adalah kita klik pembelian, klik pembayaran, selanjutnya pembelian, klik vendor PT Langit Biru, klik diskon, emot, terus klik simpan dan tutup. Selanjutnya penerimaan dari penjualan, adanya pembayaran dari Grand Samudra Butik, kita langkah pertamanya kita klik daftar, klik faktur penjualan, terus ubah akun Grand Samudra Butik 2/10, terus klik simpan atau tutup. Selanjutnya penerimaan dari penjualan. Langkah pertama kita klik penjualan, klik penerimaan penjualan, klik vendornya Grand Samudra Butik, klik diskonnya, klik simpan dan tutup. Selanjutnya penerimaan dari CV Fajar Dinanti. PPT Fajar Dinanti, langkah pertama yang kita lakukan, kita klik aktivitas, terus selanjutnya kita klik kas dan bank, terus klik deposit, to bank, BNI masukkan data, terus kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya faktur penjualan. Langkah pertamanya adalah klik faktur penjualan, klik vendor baru, klik pelanggan baru, klik pelanggan baru, klik pelanggan tunai pindah, penjualan, pajak PPN 10%. Terus kita klik OK, masukkan data, habis itu kita klik simpan, klik bayar, klik simpan lagi, terus tutup. Terus selanjutnya ada yang rusak. Dari retur pembelian Kari PT Langit Biru. Cara yang kita lakukan adalah dengan cara klik pembelian, terus klik retur pembelian, terus kita cari PT Langit Biru, checklist, termasuk kena pajak, input data, retur karena rusak. Terus kita klik simpan dan tutup.
Nah, dan yang terakhir, rekonsiliasi bank. Pada langkah ini kita klik daftar, klik penjualan, selanjutnya faktur penjualan, terus kita klik pelanggan tunai, klik bayar, rekonsiliasi bank, kita klik kas dan bank, klik rekonsiliasi bank, pilih akun bank, pilih bank BNI, jangan lupa kita rubah tanggal, checklist semua kolom, kita rubah saldo, rekening koran, klik simpan dan tutup, melakukan order, payment dan deposit. Order deposit bank, nomor JSG, rubah tanggal, kita klik memo, jasa giro, masukkan data, kita klik simpan dan penutup. Order payment, klik deposit, Bank BNI, no posernya, masukkan tanggal memo, ADM, ada embang, masukkan data, kita klik simpan dan tutup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang atau yang kurang jelas, mohon maaf.